Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan film komedi Hong Kong yang lagi-lagi ditulis oleh Wong Jing, si pencipta karakter Dewa Judi. Film yang dibintangi oleh Andy Lau dan Joy Wong ini berkisah tentang pertemuan karyawan periklanan dengan orang-orang kuno yang berasal dari dinasti Yuan. Wah, kira-kira seperti apa ya keseruan kisahnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu pagi, Andy Lau yang sedang mandi merasa kaget mendapati Bobon kawannya ada di sini juga. Bobon sendiri sedang berak tanpa adanya rasa malu. Walhasil, Andy Lau pun melempari Bobon dengan majalahnya. Selepas mandi, mereka terlihat sedang menunggu kedatangan bis karena mereka mau berangkat ke kantor. Tak lama, datanglah bis umum ke sana. Lantas, mereka langsung berebut masuk agar dapat tempat. Sialnya, kerjaan Andy Lau sempat terjatuh dan tentu saja Andy Lau harus mengambilnya terlebih dahulu. Dan sayangnya, si supir bis langsung tancap gas tak mempedulikan Andy Lau yang masih belum naik. Lalu, Bobon bermaksud memberitahu sang supir melalui jendela, tapi sial, si Bobon malah kena ludahnya kang supir. Pada akhirnya, Andy Lau pun sampai di kantor pembuatan iklan TV pada pukul 10 kurang 15 menit. Masuk ke dalam ruang rapat yang sudah kelar, kawan-kawannya langsung bertepuk tangan dan menyelamati Andy Lau. Ternyata si bos dan yang lain telah sepakat untuk mengutus Andy Lau ke Cina daratan demi mengurus pekerjaan kantornya. Andy Lau jadi kurang bersemangat karena waktu itu Cina adalah negara yang belum berkembang. Namun karena peserta rapat sudah pada sepakat, maka mau tak mau Andy Lau harus ke Cina besok hari. Baru saja keluar ruang rapat, tiba-tiba saja Bobon dihadang oleh para rentenirnya. Dan Bobon pun dibawa ke tangga darurat guna dihajar beramai-ramai, sebab Bobon mengaku belum bisa membayarnya. Usai dihajar, Andy Lau menghampiri Bobon yang sudah terluka parah. Karena hutangnya amat banyak, maka Bobon bersedia ikut Andy Lau saja ke Cina. Bobon berencana mencari barang antik di Cina, kemudian akan menyelundupkannya ke negara Hong Kong. Keesokan harinya, berangkatlah mereka ke suatu wilayah terpencil di Cina dengan menaiki berbagai kendaraan. Mulai dari mobil charteran, angkutan umum setempat, menaiki kuda, bahkan jalan kaki pun mereka tempuh juga demi menuntaskan tugas kantor mereka. Singkat kisah, sampailah mereka di tempat penginapan yang terlihat sangat berdebu. Maklum saja karena mereka berada di negara Cina yang dulu belum semaju sekarang. Setelah petugas penginapan keluar, Bobon ingin menghubungi kawan penyelundupnya terlebih dahulu. Karena di sini teknologinya belum maju, maka Bobon akan mengirimkan pesannya menggunakan burung merpati putih. Dan Bobon pun mulai melepaskan burung merpati putih itu guna menyampaikan pesan pada penyelundup Cina. Di malam harinya, datanglah Bobon dan Andy Lau ke sebuah hutan karena kata Bobon tempat ketemuan dia dengan sang penyelundup adalah di sini. Ternyata benar, tak lama dari itu mereka bertemu juga dengan para penyelundup. Setelah saling bertegur sapa, para penyelundup mulai menunjukkan barang antik bersejarahnya dari kerajaan Cina. Sialnya, tiba-tiba saja mereka dipergoki oleh para tentara Cina. Beruntung mereka tak dikejar lagi sesaat mereka jatuh guling-guling. Tapi sial, tangan Andy Lau baru saja digigit ular berbisa. Walhasil, Bobon pun menyedot tangan Andy Lau itu guna mengeluarkan bisa ularnya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Lantas, Andy Lau mengambil peluru tadi untuk menyembuhkan Bobon. Dan Bobon pun nyemplung ke suatu lubang. Tentu saja Andy Lau sang sahabat juga nyemplung ke sana.
Ternyata mereka jatuh ke dalam gua misterius yang nampak cukup liar. Sebenarnya mereka bermaksud untuk mencari jalan keluar dari gua ini. Namun karena melihat ada makamnya pendekar Lungcing, maka mereka pun melihat-lihat dulu sebentar. Adapun mayat Lungcing sendiri terlihat sedang duduk, sepertinya sudah lama mematung di sana. Kemudian Andilo menyadari jika racun dari ular yang menggigit Bobon tadi sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu bisa diketahui dari kulit Bobon yang mulai menghitam. Tentu saja Bobon jadi panik mengetahuinya. Karena tak tahu harus berbuat apa, maka Andilo membuka saja peti yang ditemukan di dekat mayatnya Lungcing. Ternyata di dalam sana ada buku panduan jurus kungfu miliknya Lungcing. Kemudian Andilo juga menemukan benda misterius yang dibungkus dengan kertas mantra berwarna kuning. Setelah dibuka, benda itu terlihat seperti tai kering yang sudah diawetkan. Andilo menyuruh Bobon memakannya karena siapa tahu itu bisa menghilangkan racun ularnya. Karena takut Andilo cuma jahil kepadanya, maka Bobon pun menggigit Andilo juga. Dengan begitu, maka mereka berdua jadi sama-sama keracunan. Walhasil, Bobon pun memotek tai kering itu menjadi dua. 你中到心啲就食夠大嘅咯。我一成日都冇乜做錯，最錯係識錯你個朋友啊！ Tak disangka, tai kering itu benar-benar bisa menghilangkan bisa ular pada tubuhnya Bobon. Tak hanya sembuh, Bobon juga bisa melompat tinggi seperti mau terbang saja. Sepertinya yang mereka makan bukanlah tai kering, melainkan kapsul sakti peninggalan pendekar Lungcing. Lantas, Bobon mengambil buku jurus kungfunya Lungcing karena siapa tahu dia bisa mempraktekkan beberapa jurus kungfunya. Dan secara tak sengaja, jurus Bobon menghancurkan cangkang keras yang selama ini menutupi dua gadis ini. Yang cantik dan manis bernama Putri Yunlo, sedangkan yang satunya bernama Siuman. Lalu Bobon yang kagum akan kecantikan Yunlo bermaksud untuk menciumnya. Tentu saja Andilo melarangnya karena takutnya mereka beracun juga. Tak lama bangunlah Yunlo dan Siuman dari pingsannya. 小麻，我昏迷了多久？公主啊，我想有一会儿了。是你们救了我吗？唔係，係我救你哋嘅。你们穿的衣服怎么这么怪呀？咪同你樣咁怪咯。 Selain heran dengan cara berpakaiannya, mereka juga heran dengan nada bicara Bobon yang terdengar agak berbeda. Lalu mereka dikejutkan dengan suara tengkorak runtuh yang berasal dari sosok pendekar yang tadinya sempat mematung juga. Karena takut Tinchan keburu sadar, maka Siuman pun mengajak Yunlo untuk bergegas kabur. Yunlo mengajak mereka untuk kabur juga, mengingat Tinchan adalah pendekar terbaik dari sisi kejahatan. Tentu saja Bobon yang berpikiran modern pun tak menganggapnya sebagai masalah yang serius. Namun Siuman tetap mengajak mereka kabur karena sebenarnya Tinchan lah yang membuat mereka jadi pingsan di dalam cangkang yang keras tadi. Dan beginilah penampakan Tinchan dari jarak dekat. Kemudian karena tahu Andilo sudah menelan kapsul saktinya, maka Yunlo mau mengajarkan Andilo jurus-jurus yang ada di buku Lungcing ini. Sebab cuma orang yang sudah memakan kapsulnya lah yang bisa mengamalkan jurus-jurus di buku ini. Mula-mula Yunlo menerjemahkan buku itu tentang caranya mengeluarkan tenaga dalam dengan cara tertawa. 哎呀，你这样太儿戏了，你继续的笑，笑得高兴点，照着书上这样笑啊。 笑啊！继续笑！对了，用真气的力量笑啊！准备出斩！成功了！小麻，快来！公主，喂，怎么样啦？過嚟啊！ 做咩啊？喂，做咩啊？我撞得好傷啊！我哋帶你落香港，佢邊度揾到啊？香港！那麼，我們趕快走吧。走。喂，快啲行啊！云罗公主，就算你到天涯海角，我也要找到你。 Setibanya di tempat penginapan, barulah Yunlo sadar jika ternyata mereka berdua sudah pingsan selama ratusan tahun. Adapun alasan mereka bisa tetap hidup karena Tinchan mencekoki kapsul awet muda yang memungkinkan mereka untuk hidup selama 800 tahun lamanya. Tak peduli dengan itu, Andilo hanya ingin tahu siapakah sebenarnya mereka berdua ini. Lantas Siuman memperkenalkan dirinya sebagai ajudan setianya Putri Yunlo. Adapun Yunlo sendiri adalah putri tercantik pada masa dinasti Yuan.
Kemudian Yunlo mulai mengisahkan semuanya. Jadi Tin-chan adalah pendekar terbaik dari sisi kejahatan. Tin-chan sudah meminum pil awet muda juga dan berniat untuk mencuri bukunya pendekar Lungqing di makamnya tadi. Lalu Yunlo mencoba menghentikannya, tapi sayang Tin-chan menaklukkannya. Kebetulan sekali 4 biksu penjaga juga sedang ada di sana. Walhasil Tin-chan pun dibekukan oleh mereka, sedangkan keempat biksu itu tewas semua setelah dilukai oleh si Tin-chan. Andilo sendiri kelihatannya tak mempercayai omongannya Yunlo barusan. Beda dengan Andilo, Bobon malah mempercayainya. Karena Bobon gagal mendapatkan barang antik untuk diselundupkan, maka Bobon pun berniat untuk menyelundupkan Yunlo saja ke Hong Kong. Bobon juga yakin Yunlo bisa menjuarai kontes ratu kecantikan di negara Hong Kong. Singkat kisah, pulanglah mereka ke Hong Kong membawa Yunlo dan Siuman. Setibanya di rumah mereka, Siuman terlihat takjub dengan perabotan modern yang mereka miliki. Karena Andilo sudah berbaik hati menyediakan tempat tinggal, maka Yunlo memerintahkan Siuman untuk mematuhi juga apa yang Andilo perintahkan kepadanya. Tak lama, keluarlah Bobon yang baru bangun tidur dari kamarnya. Siuman berteriak histeris melihat foto-foto seksi yang ada di majalah model pakaian wanita. Lantas Andilo berpesan pada mereka untuk jangan macam-macam karena Andilo dan Bobon mau berangkat kerja ke kantor dulu. Siuman menenangkan Andilo karena tak cuma cantik, ternyata Yunlo juga terkenal sangat cerdas serta pandai memasak. Kalau memang benar begitu, Andilo pun berangkat kerja ke kantor. Singkat kisah, pada malam harinya pulanglah mereka ke rusun setelah capek seharian kerja di kantornya. Setibanya di dalam, mereka cukup takjub dengan kerapian rusun ini, ditambah lagi dengan hidangan masakan yang sangat beraneka ragam. Karena biasanya kalau mereka makan cuma dengan 2 macam saja. Tak lama, keluarlah Yunlo yang cantik dengan pakaian barunya. Kini Yunlo terlihat lebih modern daripada sebelumnya. 啲書面 Yaki 啊，喺邊度俾翻嚟㗎？冇啊，我照本書自己做啫嘛。你有報咩？用你哋啲窗簾布咯。哇，哦，唔怪你咁熟口面啦。我都整咗件㗎，不過唔俾你哋睇住。 Selepas makan, Bobon mau mencari sempaknya, tapi sayang itu hilang semuanya. Ternyata Siuman juga merancang busana seperti Yunlo, tapi kali ini terbuat dari sempak-sempaknya Bobon. Tentu saja Bobon kaget, apalagi sempak merah warisan keluarganya itu juga ada di sana. Lantas Bobon pun mengambil sempak itu hingga membuat pusar Siuman jadi kelihatan. Baru saja pusarnya kelihatan dan disentuh Bobon, Siuman pun melaporkannya pada Yunlo. Langsung saja Yunlo bilang bahwa peraturan dari kerajaan mereka adalah jika seorang pria sudah melihat pusar seorang gadis perawan, maka pria itu harus menikahi gadis itu. Tentu saja Bobon menolak karena menganggap ketentuan itu terlalu mengada-ngada. Lantas Siuman pun pergi ke dapur guna mengambil pisau untuk menghabisi hidupnya.哇，冇咁啦，喂，你出下聲啦！ Yunlo melanjutkan jika salah satu dari mereka tak mau menikah, maka salah satu dari mereka pula harus mengakhiri hidupnya. Baru saja Bobon mau bertanya apakah ada jalan yang lain, tiba-tiba saja Siuman mengejar Bobon demi menghabisi nyawanya. Melihat semua kekacauan itu, Andilo pun menenangkan mereka menggunakan jurusnya. Setelah kondisinya tenang, Andilo mulai membujuk Bobon untuk mau menikahi Siuman. Mengingat gadis perawan itu memang sudah sangat langka di zaman sekarang. Ditambah lagi, Siuman itu pemikirannya pasti masih sangat jadul dan pasti juga akan menuruti apapun kata suaminya. Dengan begitu, Bobon bisa menikah lebih dari satu istri karena Siuman pasti tak akan melawannya. Meski penjelasan Andilo terdengar agak ngawur, tapi Bobon malah jadi tergiur. Lantas, Bobon mengaku bersedia menikahi Siuman asalkan Siuman menuruti apapun perkataannya serta dilarang keras untuk melawannya. Nah, sejak saat inilah mereka berdua pun resmi menjadi pasangan suami istri. Karena Andilo sudah menikahkan Siuman dengan Bobon, maka Yunlo bersedia mengajari Andilo jurus-jurus kungfu yang ada di bukunya Lungqing. Di atas gedung rusun, Yunlo bilang bahwa jika jurus andalan di buku ini bisa diamalkan oleh mereka, maka Tin-chan yang kuat pun bisa dengan mudah mereka kalahkan. Tapi sepertinya sedari tadi mereka tak mendengarkan ocehannya Yunlo barusan. Daripada diomeli Yunlo, maka Bobon bilang bahwa dia sangat ingin menguasai jurus-jurus andalan dari buku itu. Awalnya Yunlo mengira jika Bobon juga bisa mempelajarinya karena pernah memakan kapsul saktinya Lungqing. Tapi sial, setelah Yunlo memeriksa tubuhnya, Bobon dipastikan tak bisa mempelajarinya dikarenakan dia terlalu bodoh. Setelah Bobon dipastikan tak bisa menguasai jurus andalannya, maka Yunlo pun mau mengajari Andilo saja yang memang sedikit lebih pintar ketimbang Bobon. Mula-mula Yunlo mau mengajari jurus terbang kepada Andilo. Andilo disuruh Yunlo untuk lompat ke bawah. Kalau pernafasannya sudah benar, niscaya Andilo bisa terbang dengan mudahnya. Tentu saja Andilo yang takut tak mau melakukannya karena dia juga masih ragu dengan ilmu ini. Walhasil di saat Andilo sedang lengah, Yunlo pun mendorong Andilo ke bawah.
Meski awalnya takut tak bisa terbang, tapi pada akhirnya Andy Lau pun sukses mengendalikan ilmunya itu.好嘢喎！而家冇事啦嘛？係啊，冇事啊。你用佛飛西天飛翻上嚟啊！哦，好啊，好啊，喂，好危險㗎，你翻入去先啦。係咯，係咯。黐線，飛翻上去，有 lift 都唔得，傻嘅。 Keesokan paginya, mereka yang mau berangkat ke kantor berencana untuk naik taksi. Sayangnya, karena banyak orang yang juga mau menggunakan taksinya, maka mereka pun jadi tak pernah kebagian taksi. Kalau sudah begini, maka mereka hanya bisa pasrah saja untuk naik bis umum lagi. Sialnya, saat mereka mau naik ke atas bis, tiba-tiba saja si supir yang dengki langsung menutup pintu bisnya. Walhasil, bayi penumpang yang hampir kejepit pun tak sengaja tergendong keluar oleh Andy Lau. Dan Andy Lau pun bergegas mengejar bisnya. Karena sudah menguasai sedikit jurus kungfu, maka Andy Lau bisa berlari kencang sekencang Super Dede. Kebetulan sekali ada Polantas yang menyaksikan kejadian itu juga. Setelah berhasil mendahului mobilnya, Andy Lau pun menggunakan jurusnya untuk menghentikan laju bisnya. Setibanya di kantor, Bobon lagi-lagi didatangi oleh para rentenir untuk menagih hutangnya yang sudah sangat menggunung itu. Kalau tak mau membayar, maka kali ini mereka akan menghajarnya menggunakan senjata. Menganggap dirinya sudah bisa jurus kungfu, maka Bobon pun bersedia dipukuli di tangga darurat tempat biasanya. Tak seperti kemarin, kini para penagih hutang itu jadi takut kepada Bobon karena kesaktian yang Bobon miliki. Di malam harinya, bos rentenir menelpon Bobon karena tak terima kacung-kacungnya sudah dipukuli sampai bonyok tadi siang. Tentu saja Bobon yang punya jurus kungfu pun menyanggupi undangan mereka untuk bertarung di suatu tempat. Singkat kisah, tibalah Bobon ke tempat sepi, tempat di mana mereka akan bertarung nantinya. Tiba-tiba saja Bobon disiram tinja dan darah anjing guna menghilangkan kesaktiannya. Kebetulan sekali saat lagi dikejar-kejar ini, Siuman dan Andy Lau juga ada di sana demi mencari Bobon. Mengetahui Bobon diuber banyak orang, maka Andy Lau pun mengeluarkan jurus kungfunya. Wah, 原來你如來神恩仲勁過我啊！咁咪天下無敵？你唔好話千殘仲犀利啊！你都傻嘅，天殘喺大陸點出嚟啊？
Ternyata Tin Chan sedang ada di atas kereta menuju negara Hong Kong. Kebetulan sekali kereta itu juga ditumpangi oleh orang-orang sakti berkemampuan khusus. Ada orang yang bisa mengambil obat dalam toples tanpa harus memegang dan membukanya. Ada juga yang mampu menyalakan rokok tanpa mancis dan hanya menggunakan jari-jarinya saja. Kemudian ada orang yang mampu menambahkan gula ke dalam cangkirnya tanpa harus menyentuhnya sedikit pun. Intinya para penumpang di kereta ini sakti-sakti semuanya. 老兄，站住！没几高啊！查了他！找死啊你！你位同志，这是从地瓜，少管闲事。我只是教训他，不取他性命已经是手下留情。 Ternyata kakek yang menegur ini adalah Yuan, pimpinan dari orang-orang sakti di gerbong kereta ini. Dan mereka pun saling bersalaman. Karena sama-sama sakti dan kuat, maka hanya dengan bersalaman saja mereka sudah bisa saling mengukur kekuatan dari satu sama lain. 好家伙，你这副老骨头挺不了多久了，你都顶得喉咙嘅啫細陣。大家不要那麼辛苦，好不好？好啊，大家都冇咁辛苦啦。1、2、3，喂！ Meski sama-sama terpental, tapi Tin Chan lah yang lebih diunggulkan karena usianya jauh lebih muda ketimbang Yuan. Yuan sendiri mengaku tak bisa menandingi Tin Chan dan menyarankan anggotanya untuk tidak cari ribut dengannya. Karena Yuan takut padanya, maka Tin Chan mau dirinya untuk diangkat sebagai bos dari mereka semua. 而我就是你们的老大。點啊？老大。 Keesokan harinya, di lokasi syuting, Bobon dan Andilo berperan menjadi pendekar yang sedang berkelahi. Si bos memuji sutradara yang membuat mereka bisa terbang tanpa kelihatan talinya. Padahal mereka memang terbang sungguhan karena memang mereka sudah menjadi sakti. Adapun syuting yang dilakukan adalah syuting iklan TV yang mempromosikan hamburger. Dalam iklan itu, Andilo bilang hanya ahli kungfu lah yang doyan makan burger. Kebetulan sekali, Tin Chan menonton iklan itu dari toko TV di pinggir jalan. Walhasil, Tin Chan pun mengunjungi restoran burger untuk kemudian memesan beberapa burger. Sepertinya korban iklan pertama dari dinasti Yuan adalah Tin Chan ini. Di malam harinya, Yunlo bimbang karena Andilo tak kunjung menguasai jurus budanya secara lengkap. Karena takutnya Tin Chan akan muncul mendatangi mereka. Tentu saja Bobon menenangkan Yunlo mengingat ayah Bobon adalah mantan Kapolda. Secara kebetulan wajah ayah Bobon itu mirip sekali dengan pendekar Lungching yang makamnya pernah mereka datangi waktu itu. Tak lama kemudian Bobon membukakan pintu yang dibel. Sialnya, ternyata itu adalah Tin Chan yang sudah mengetahui lokasi mereka. Sudah pasti Yunlo jadi kaget akan kedatangan Tin Chan kemari. 好小子，居然学会了如来神掌！喂，你好走咯，如果唔係咧，我就你想怎麼樣？喂，你唔好話報警咁肚。就係諗住咁講啊。喂，唔好啊！Ternyata alasan Tin Chan mengejar Yunlo bukan karena dendam, melainkan karena Tin Chan naksir berat kepada Yunlo. Tentu saja Yunlo menolaknya mentah-mentah. 天殘，你死一條心吧啦！哼，我知道你愛上了這小子，我要殺了他。你唔怕萬佛朝宗咩？係啊，你已經領悟了萬佛朝宗。咩啊？哎呀，乜你做乜咁蠢 曲 㗎？ 啊？我係未識啊嘛，我冇理由呃佢話識㗎。 Dan pertarungan sengit pun sempat terjadi di sini. Sudah dari dulu Tin Chan memang dikenal memiliki kaki yang sangat kuat. 哇！拆樓喺上面，緊要啊，我哋搬過啲石得都咯。叫你唔好買呢層樓㗎啦！你都知呢層樓冇。喺呢間屋我係正一衰人嚟㗎，豈有此理啊！偷工減料，抵佢俾人綁票㗎，衰人啊！唔係咁講點講啊？ 其實層樓咪幾好，間間有私啫。你睇下，埲牆幾實淨啊！ Sampai pada akhirnya Andilo dan Tin Chan pun saling terpental. Beruntung di waktu yang sama Tuan Ko ayah Bobon datang ke sana demi menengok menantu barunya.
Melihat ayah Bobon, Tinchan mengira bahwa Tuan Ko itu adalah pendekar Lungqing yang tangguh dari dinasti Yuan. Tuan Ko sendiri tak tahu menahu tentang semua kekacauan ini. Sedangkan Tinchan terlihat sangat panik dengan kehadiran Tuan Ko. Lalu Andilo membohongi Tuan Ko bahwa Tinchan itu adalah pasien RSJ yang baru saja lepas. Tinchan dibilang gila karena terlalu mendalami jurus kungfu. Oleh sebab itulah Tuan Ko diminta berpura-pura menjadi pendekar Lungqing demi meladeni kegilaannya Tinchan. Mendengar itu, Tuan Ko yang tak tahu betapa tangguhnya Tinchan pun mengakui jika dirinya adalah Lungqing yang sedang menyamar. Tuan Ko meminta Tinchan untuk menangani supir taksi di lantai bawah yang sering meresahkan warga. Tentu saja Tinchan menurutinya karena sebenarnya Tinchan ini sangat menghormati keahlian kungfunya Lungqing. Dan Tinchan pun menunjukkan kebolehannya.这个睡功。未算，萬分。董大俠果然厲害，使乜講？你又要出到天殘腳，我講咗3個字啫，就嚇到佢哋走唔切。Nah, selagi Tinchan lengah inilah siuman membawa kabur Yunlo dari sini. Sementara Tinchan diminta Tuan Ko untuk ngobrol baik-baik saja di atas. Tentu saja Tinchan yang segan pada Lungqing menuruti usulan tersebut. Setibanya di rusun lantai atas, Tuan Ko usul agar Tinchan tak mengejar Yunlo lagi. Karena di zaman modern ini yang namanya cewek cantik itu ada banyak sekali. Lantas Bobon menunjukkan TV yang sedang menampilkan wajah-wajah cantik dari artis Hong Kong. Melihat itu, Tinchan jadi tergiur dan minta mereka untuk mencarikannya cewek-cewek cantik. Tentu saja Bobon bilang itu gampang, asalkan Tinchan punya banyak uang, cewek-cewek pasti pada nempel. Walhasil, Tinchan pun mengajak mereka untuk merampok emas saja di esok hari. Sudah pasti mereka menolaknya. Akan tetapi, mendengar penolakan itu, Tinchan ingin Andilo menelan sesuatu terlebih dahulu. Ternyata itu adalah belatung yang terlihat cukup besar. Tujuan Tinchan mencekoki Andilo belatung adalah agar Andilo kesakitan saat gendang bulunya dia pukul. Dengan begitu, Andilo pasti tak akan melarikan diri. Sialnya, Bobon malah kebagian belatung yang berukuran lebih jumbo lagi daripada punyanya Andilo. Laudau,救命啊！現代啲青年人真係世風日下，為咗貪生怕死，居然認我做老豆都肯制，吔啦！ Dan Bobon pun dijejali belatung jumbo itu ke dalam mulutnya. 洪大俠，明天我們一起去錢莊，好嗎？好啦，由聽日起，我要閉關10年，苦練如來神掌第10式。喺呢10年內，我武林至尊呢個名銜，由你袋住先。龍大俠，剛才所言是否當真？當真，我哋大合輩一言九鼎，後會有期。哈！後會有期，唔俾佢識穿我隻旗啊！
Keesokan harinya, mulailah mereka mengantarkan Tinchan ke sebuah bank. Tentu saja karena takut jadi buronan polisi, maka mereka pun membohongi Tinchan saja. Andilo membawa Tinchan ke mesin ATM demi menunjukkan perampokan secara modern. Padahal Andilo hanya sedang ingin tarik tunai uangnya saja. Dan uangnya pun keluar juga. 電能保公司涉南，涉南保幫客將人俾人打到兩頭大，百佢兩百佢就暈，俾錢。今日我賭錢啦，係咪啊？小老弟真有一手。哎，你過獎啦！好，你们两人开，让我来试一试。提要武功出少量，少量武功合真言，别人打了两头頭，刮佢兩百佢就暈。給錢，給錢，給錢，給錢，給錢，給錢，給錢。哎呀，不给钱是吧？好，等我抓你出来，看你是什么样子。哎，怎么没人了？这小子轻功不错，跑得真快。 Dan Tinchan pun menggendong mesin ATM itu meski uangnya terus berjatuhan. Karena Bobon dan Andilo kabur, maka Tinchan pun mulai memukuli gendang bulunya. Sudah pasti Bobon dan Andilo mendadak kesakitan bukan main. Lalu dihampirilah Tinchan oleh mereka. Tinchan ngomel kenapa mereka takut ditangkap polisi, padahal kan Tinchan ini kuatnya bukan main. Lalu Bobon tak sengaja bilang jika orang terkuat itu adalah Pak Gubernur bukannya dirinya. Tentu saja Tinchan ingin mereka mengantarkannya ke tempatnya Pak Gubernur. Singkat kisah, tibalah mereka di sebuah rumah megah. Ternyata mereka malah mengantarkan Tinchan ke rumahnya bos kantor mereka. Setibanya di dalam rumah, Tinchan langsung menyerang si bos. 苗疆七色教蓝面妖女，係啊，小心你陰波公啊！ Si bos sendiri memohon agar nyawanya tak dihabisi. Tentu saja Tinchan bersedia asalkan si bos mau jadi anggotanya dengan memakan belatung jumbo juga. Walhasil dengan terpaksa Tinchan pun menyanggupinya. Usai menaklukkan si bos, Tinchan kelihatannya sangat tergila-gila dengan iklan yang tayang di televisi. Tinchan selalu mengikuti gerakan-gerakan yang muncul dari layar TV itu. Hingga pada akhirnya Bobon punya kesempatan untuk menelpon ayahnya yang mantan Kapolda itu. Bobon minta Tuanko kemari agar bisa menjinakkannya. Sialnya Tuanko menolak ke sana karena sangat takut pada si Tinchan. Kalau sudah begitu, Bobon minta ayahnya untuk mencarikan jalan keluarnya saja. Walhasil Tuanko pun menelponkan polisi saja agar mengirim pasukan penyelamatan ke sana. Di malam harinya, para polisi terlihat sudah mengepung rumahnya si bos. Tinchan sendiri sedang menangis karena menonton drama di TV. Mendengar ada polisi, si bos pun mau menyapa mereka. Sementara itu, para polisi di luar pun mulai menyerbu. Menariknya, kejadian mencekam itu ternyata disiarkan langsung juga oleh salah satu televisi. Hal inilah yang membuat Yunlo dan Siuman jadi mengetahui di mana lokasi Tinchan berada. Yunlo bilang pada inspektur bahwa Tinchan adalah pendekar terbaik dari sisi kejahatan. Tak lama, Yuan juga datang ke sana demi menegaskan ucapannya Yunlo barusan. Sayangnya, inspektur tetap tidak mau mendengarkan omongan mereka. Karena cara polisi sudah gagal, maka Yunlo diizinkan untuk melakukan caranya sendiri. Mula-mula, Yunlo sengaja muncul di televisi demi menghipnotis Tinchan untuk tidur. Untungnya, cara itu berhasil membuat Tinchan jadi tidur. Kalau sudah begini, maka para sandera pun mulai melarikan diri. Sedangkan Bobon mencuri gendang bulunya. Sialnya, Andilo sempat gagal kabur saat Tinchan sudah terbangun.
Setelah kejadian itu, Yuan mengajak Bobon, Yunlo, dan Siuman untuk menyatukan energi mereka guna memulihkan Andilo dari tendangan kakinya Tinchan. Dan proses pemulihan pun dimulai juga. Dapat dilihat dengan jelas ada telapak kaki hitam yang mulai keluar dari punggungnya Andilo. Kemudian bayangan kaki itu disalurkan ke Siuman hingga pada akhirnya dibuang juga oleh Bobon ke akuarium. Usai Andilo disembuhkan, diajaklah mereka ke sebuah wilayah pemakaman. Sadar bahwa Andilo belum menguasai semua jurus budanya, maka Yuan mau mengajari Andilo caranya menyerap energi dari pemakaman. Meski energi itu sedikit, tapi memang cuma energi pemakaman lah yang bisa Andilo serap. Dan Yuan pun mulai membacakan mantra penyedot energinya. Yama ambijanse mila basi. Hai! Setelah melakukan itu, Yuan bilang bahwa tak semua yang diserap itu adalah energi. Kadang-kadang yang diserap bisa juga hantu, bahkan juga hantu dari binatang seperti yang satu ini. Oleh sebab itulah, Yuan mengingatkan betapa pentingnya memusatkan konsentrasi saat mau menyerap energi pemakaman. Keesokan harinya, di sebuah toko elektronik, Tinchan terlihat sedang lewat di sana. Saat itu, ada iklan di televisi yang menampilkan Andilo dan Bobon sedang berkelahi memperebutkan hamburger. Kemudian, Andilo menantang Tinchan untuk berduel di atas gunung, tepatnya di stasiun satelit. Sementara itu, di stasiun satelit, mereka yang sedang menunggu akhirnya kedatangan Tinchan juga. Uniknya, saat Andilo baru saja mau keluar, tanpa sengaja bibir Andilo terkena bibirnya Yunlo. Lantas, Andilo hanya bisa tersenyum dan berjanji akan menikahi Yunlo setelah duel maut ini. Lepas berjanji, Andilo pun keluar juga. Lalu Andilo mulai menyerap energi dari pemakaman.我以为你练了什么了不起的功夫，原来就这2下子，你难不难为情啊？这是什么东西啊？ Ternyata itu adalah hantu kura-kura yang tak sengaja terserap oleh Andilao. Akan tetapi hantu kura-kura ini bisa dengan mudahnya ditaklukkan oleh si Tinchan. Menyadari dirinya sedang di satelit, maka Andilo pun kembali membaca mantra guna menghubungkan energinya dengan langit.
Meski sudah terciduk polisi, tapi mereka tetap ingin memberikan oleh-oleh pada si Tinchan. Mengingat Tinchan sangat suka sekali menonton iklan di TV. 謝謝。天長大哥啊，我哋嚟送行噶，呢啲卡樂 B 同埋漢堡包係送俾你做乾糧㗎，你保重啦。小老弟，你对我真好啊，我不会忘记你的，有机会我会回来找你的。唔好預我啊！ Dan film pun berakhir. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Kung Fu vs Acrobatic. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.